Cek cek mic. Hehe. Halo, balik lagi nih. Iroke di podcast Tiki Sprintil di Kata Bubu 30 hari bersuara. Dan episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Wow, hari ke bukan 23 ya hari ini. Hari ke berapa sih? 24 ya. Dan kita mau ngomongin tentang fantasi. Ada apakah saudara-saudara dengan fantasi-fantasi yang akan apa sih nggak jelas. Udah dengerin aja ya. Aduh, hari ke-24 ya. Topiknya lumayan sih. Sebenarnya sih satu kata fantasi. Ya simple ya, tapi susah juga ya ternyata mau cerita apa gitu. Ada juga topik yang lebih susah lagi dari ikhlas ya. Enggak deh, sama deh. Ikhlas yang paling susah sih. Ini juga topiknya tapi susah juga. Mau ngomongin fantasi apa ya? Gini aja deh. Saya tuh mau ngomongin apa ya? Tentang fantasi ya. Tadi nanya sih ya, nyari-cari ide ngomongin apa ya, fantasi buat di podcast ya. Udah pasti kalau yang mau seru-seruan sih ngomongin fantasi seksual dan sebagainya ya. Tapi ternyata thanksin juga gue, takut nanti anak gue denger lagi di podcast kan gue thanksin ya. Kan sebagai ibu-ibu kan gue harus jaim ya di depan anak gue ya. Walaupun misalnya di luar gue pecicilan gitu kan. Enggak deh, bohong. Ya kan aku harus menjadi ibu baik-baik ya kan. Anyway, ngomongin apa ya? Apakah ibu-ibu juga punya fantasi gitu, misalnya membayangkan siapa gitu ya? Jadi gini ya, di apa namanya, di grup gitu ya, di grup WA gitu. Kita tuh ibu-ibu punya idola bersama gitu ya, salah satu bintang drakor ya, yang wow gitu ya, entar suka ada yang iseng gitu kalau ngirimin fotonya ke grup yang bintang drakornya dia lagi telanjang dede gitu kan, karena kan emang bintang drakornya itu seksi gitu ya. Sebagai ibu-ibu, sebagai wanita, saya menganggap dia laki-laki yang sangat seksi sekali gitu ya, dengan badannya yang gitu ya. Apaan sih? Ya pokoknya badannya keren, terus juga kayak maco banget gitu, dan semua drakor-drakor yang dibintanginya tuh kayak lebih, apa ya, dia selalu dapat peran yang sebagai tokoh yang maco lah gitu, yang jagoan gitu. Dan itu bintang drakornya sih udah hitungannya kalau anak zaman sekarang udah berumur lah ya gitu. Kalau kata anak saya kasih lihat gitu, "Ini cakep nggak? Ini cakep nggak?" Gitu. Saya nanya sama anak saya gitu, dia bilang, "Ah, bapak-bapak," gitu. Ya memang dia juga sudah bapak-bapak dan sudah punya anak ya, tapi di mata ibu-ibu satu grup, nah si bintang drakor ini yang cukup aduhai dan wow gitu ya. Apa cuma gue yang berfantasi, tapi nggak tahu deh. Gue rasa sih ya kita senang-senang aja ya ibu-ibu gitu kan, pasti punya idola masing-masing ya. Ngebayangin berfantasi cowok yang oke di mata masing-masing tuh seperti apa gitu kan. Masing-masing kan pasti juga, bintang drakor banyak pasti punya idola masing-masing gitu kan ya, gitu. Terus, ngomongin fantasi, eee, tadi saya baru, apa namanya, lagi nyari-nyari film, apa yang mau saya tonton liburan ini ya, kan udah mulai liburan nih, anak-anak sekolah juga udah libur. Saya tuh baru ingat dengan topik yang fantasi itu kan ada satu dokumenter ya di Netflix yang judulnya Risky Business in Japan ya. Jadi, udah pada nonton belum? Ini sih dokumenter ya, yang dibawakan oleh Shin Dong Yup dan Sung Si Kyung ya. Jadi, 2 apa namanya, satu komedian dan satu penyanyi ini, bapak-bapak sih, seumuran gue sih. Perasaan gue nggak setuir itu, tapi ya, itu kayak udah senior banget gitu. Eee, ini Risky Business in Japan, ini ada ya dokumenter di Jepang. Jadi, dokumenter yang mengungkap industri film dewasa di Jepang gitu, dan ini
Cuman ada 5 episode ya gitu, rilisnya tuh tahun lalu, tahun 2023 dan apa ya, saya kayak seru aja sih nontonnya karena apa ya, ternyata sebebas itu ya kalau di Jepang tuh kayak udah ngomongin hal-hal yang berbau, seks dan apa, ngomongin tentang macam-macam dah yang berhubungan dengan seks itu kayak udah bebas gitu dan ada satu daerah yang memang di sana tuh udah apa ya, kayak pusatnya gitu, pusatnya dan wawancaranya juga seru-seru gitu dengan bintang film porno, terus dengan, pemilik perusahaan alat seksual, terus ada juga yang kayak pokoknya macam-macam hiburan yang ternyata, dengan nonton itu tuh saya kaget juga ya, "Ah, ternyata di Jepang ada yang kayak gitu," gitu. Yang dulu saya tahu zaman-zaman dahulu kala itu kan cuman kayak apa ya, misalnya, makan makanan Jepang, terus yang makanan itu ditaruh di badannya seorang perempuan gitu kan, di apa, disajikan itu bukan di piring, bukan di meja, tapi di badannya seorang perempuan gitu ya. Itu kan kayak udah so last year gitu ya, ternyata banyak lagi hal baru yang dari apa, yang dibahas di Rizky Bisnis di Jepang ini gitu. Eee, apa ya, tentang adult movie, tentang toy shop, terus wawancara artisnya juga, terus, lucunya di sana kayak ada satu apa ya, kayak satu tempat karaoke gitu ya atau warnet gitu ya, yang menyediakan fasilitas lengkap gitu dengan ya pokoknya lengkap deh, mau bermain-main dan berfantasi liar seliar-liarnya. Ya gitu deh, lucu aja sih gitu ya, mmm, cuma kan saya jadi kayak mengambil dan baru-baru ini saya nonton lagi serial serial drama Jepang ya, tentang, cowok yang udah usianya berapa sih, pokoknya udah usia hampir 40 tapi belum nikah gitu ya. Dia sebenarnya pengen nikah tapi ternyata, cewek-cewek yang ditemuin di sana tuh nggak mau nikah gitu, kayak, apa, ya mungkinlah penyebabnya itu ya, eee, makanya ya karena banyak yang tidak mau menikah jadi mungkin menyediakan tempat-tempat atau apa ya, eee, tempat-tempat berfantasi seperti itu dan berekreasi seksual ya. Pokoknya, ternyata wow gitu ya, cukup bikin menganga juga saya nonton itu ya karena, apa ya, ya pokoknya nonton aja ya yang belum nonton, Rizky Business Japan, ada di Netflix. Terus, ternyata tadi kan saya, mau tahu yang nama apa, pembawa acaranya ya karena saya lupa yang bawain acara siapa, jadi kan buka lagi tuh Netflix-nya. Ternyata sekarang ada season 2-nya. Jadi, eee, ada sesi 2-nya itu Rizky Bisnis juga tapi di Taiwan. Nonton 1 episode doang dan itu juga sudah cukup membuat tercegang ya, tercegang. Ya jadi ada ya sama sih kurang lebih ada pameran liputan juga, liputan tentang pameran, apa namanya, seks, terus ada apa ya, ya pokoknya samalah liputan kayak gitu juga cuma bedanya ini negaranya di Taiwan gitu. Jadi, ya gitulah nonton ya, nanti kalau saya ceritain jadi spoiler ya. Gitu, jangan-jangan ini nanti roadshow juga ya, keliling dunia kali ya nanti, dari Jepang ke Taiwan terus ke Indonesia ya, kalau ke Indonesia kayak apa tuh ya, di sini, industri kayak begitu karena kan di kita kan nggak terbuka ya, ada sih saya sih rasa ada cuman, ya pasti tidak akan seterbuka di Jepang atau Taiwan gitu ya. Oh my god, ngomongin fantasi siang-siang tengah hari bolong gini di saat saya sedang merekam ya, di luar panas sekali cuaca ya, udara haredang guys. Ya sudahlah kalau begitu bisi saya kepanasan ya, bukan karena topiknya fantasi tapi memang haredang di sini. Jadi saya mau capcus dulu ya, besok juga balik lagi, jadi besok balik lagi dengan topik yang lain, oke? Kata Bubu Things Printil Podcast, pamit dulu, silakan berfantasi ya.
jangan terlalu, ini ya, udah terserah udah ya, bye.